Oke semuanya, hari ini kita akan mengerjakan beberapa latihan soal mengenai gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita memulai ke pemecahan masalah di dalam GLB, mari kita review dulu apa itu GLB. Jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Artinya dia beraturan itu adalah kecepatannya adalah konstan. Konstan itu dia tetap, tidak ada yang mengalami perlambatan ataupun kecepatan. Jadi antara kecepatan yang awal dan akhir itu adalah sama. Karena kecepatannya adalah konstan atau tetap, maka A-nya itu sama dengan 0. Dia tidak mengalami perlambatan ataupun dia tidak mengalami percepatan. Rumus yang digunakan di dalam GLB itu adalah F sama dengan S dibagi T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya meter per second, kemudian S itu dia adalah jarak, satuannya meter, dan T itu adalah waktu, satuannya second. Nah ini dia, kalian juga bisa pakai segitiga ini. Di sini ada V, ini S, ini T. Berarti kalau misalkan kita mau cari S, itu rumusnya adalah F dikali T. Kalau kita mau cari T, berarti S dibagi V. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Di sini, soalnya adalah Rani dan Stanley berjanji akan bertemu di taman kompleks untuk bermain sepulang sekolah. Taman yang terletak di antara rumah mereka berjarak 2 kali lebih dekat ke rumah Stanley. Jika Rani membutuhkan waktu 1 jam ke rumah taman, maka butuh berapa lama untuk Stanley dari rumahnya ke taman jika kecepatan mereka sama. Nah, di sini misalkan ada rumah si Rani. Ya, Rani ini sebagai A. Lalu ini taman, ini rumah si Stanley. Ini B ya, misalkan Stanley itu B. Nah, katanya jarak rumah mereka itu si Stanley lebih dekat 2 kalinya. Berarti Rani lebih jauh dong, lebih jauh 2 kalinya. Jadi jarak itu kan S. Kalau jarak rumah Rani ke taman itu berarti SA. Nah, SA itu 2 kalinya SB karena rumah Rani lebih jauh 2 kali lipatnya. Maka bisa kita tulis SA sama dengan 2SB. Nah, jika Rani membutuhkan waktu 1 jam, si Stanley butuh waktu berapa? Gitu kan? Nah, secara logika, sebenarnya kita bisa langsung dapat ya, kalau ini tuh setengahnya. Setengah jamnya. Tapi kalau misalkan kita tulis secara skematis di dalam fisika, berarti di sini TA itu sama dengan 1 jam. Sedangkan yang ditanya itu adalah si TB. Di sini ada informasi lagi kalau kecepatan mereka sama. Maka FA itu sama dengan FB. Nah, kita mau cari T. Ingat bahwa V itu adalah S per T. Nah, berdasarkan informasi ini, kita boleh tulis FA sama dengan FB, maka FA itu adalah SA dibagi dengan TA. Ingat, SA itu adalah jarak rumah Rani ke taman, sedangkan TA itu adalah waktu yang diperlukan si Rani untuk sampai di taman. Berikutnya, VB. VB itu kita jabarkan rumusnya menjadi SB dibagi dengan TB. SA nilainya adalah 2SB, kemudian TA itu 1, lalu SB itu adalah SB, tetap ditulis saja, lalu TB, TB. Nah, sekarang kita kalikan ya. Ini kali ke sini, ini kamu bisa pindahkan, ditukar.
Jadi sini TB sama dengan SB dibagi 2SB. Ini satunya perlu ditulis nggak, Miss? Tidak perlu ditulis ya, karena 1 dikalikan berapapun nilainya akan tetap. Nah, sekarang ini ada SB, ada SB. Berarti kita boleh bagi ya. Nah, maka TB hasilnya adalah 1/2. Satuannya adalah jam. Meskipun tadi Miss jelaskan waktunya itu adalah second, tapi karena di sini dia pakai jam, berarti waktunya adalah jam. Setengah jam. Kesimpulannya adalah waktu yang diperlukan Stanley adalah setengah jam. Oke, gini ya. Next berikutnya. Soal yang kedua. Jika keduanya melaju pada waktu bersamaan, setelah 20 menit, kemudian kedua mobil maju. Apakah kedua mobil akan berpapasan? Misalkan mobil A-nya 40 km per jam. Mobil B itu adalah 50 km per jam. Jika jarak mereka adalah 100 kilo. Sorry, ini jaraknya 3 kilo ya. Nah, apakah mereka berpapasan atau tidak? Sudah berpapasan atau tidak? Ya. Nah, di sini diketahui waktunya, tulis dulu yang diketahui itu ada T 20 menit. FA itu adalah kecepatan mobil si A 40 km per jam. Kemudian VB kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, yang ditanya, apakah mereka berpapasan? Apakah sudah berpapasan ya? Kalau sudah berpapasan artinya dia bicara mengenai jaraknya ya. Seberapa jarak yang ditempuh oleh mobil si A dan si B. Nah, kita bisa cari SA-nya. SA itu adalah FA dikali TA. TA saja boleh, T saja juga boleh. Nah, FA itu 40 dikali dengan TA. TA, perhatikan di sini, waktunya kan 20 menit tuh. Di sini satuannya jam, berarti kamu harus konversikan dari 20 menit ke jam. Caranya dengan membagi 60. 20 per 60 sama dengan dibagi 20 ya masing-masing. Jadi di sini 1, 60 dibagi 20 itu 3. Maka nilainya adalah 1/3 jam. Jadi yang kamu masukkan di sini bukan 20, tapi 1/3. Nah, sekarang coba kamu hitung 40 dibagi 3. Nah, nanti ketemu hasilnya 13,3 km. Nah, ternyata selama 20 menit, si mobil A sudah menempuh jarak sejauh 13,3 meter. Nah, mereka terpisah sejauh 3 km saja. Berarti kita dapat menarik kesimpulan sebenarnya dalam waktu 20 menit, mobil A sudah berpapasan dengan mobil B. Oke, begitu ya. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah apa yang ditanya dari soalnya. Kemudian diperhatikan satuannya, apakah satuannya sudah setara atau belum. Kalau belum, berarti harus dikonversikan. Oke, berikutnya, kita lanjut ke soal yang terakhir. Adi dan Olivia bersepeda dari Kota Malang ke Surabaya yang berjarak 200 kilo. Adi berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Olivia berangkat 30 menit kemudian dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam.
pada jarak berapakah dari Malang Adi dan Olivia bertemu? Oke. Kamu kalau misalkan masih belum memahami pertanyaannya, kamu bisa baca berulang-ulang kali soalnya. Setelah kamu paham, coba kamu cerna apa saja informasi yang bisa kamu peroleh. Nah, coba kita ilustrasikan cerita ini. Adi dan Olivia, ini Adi dan Olivia, mereka mau ke Malang sampai Surabaya. Nah, ini jaraknya adalah 200 km. Kemudian si Adi berangkat pukul 7.00. Dengan kecepatan, ini Adi ya, Adi ini misalkan sebagai A. VA 20 km per jam. Sedangkan Olivia kita misalkan sebagai B. Itu adalah VB 30 km per jam. Nah, Olivia ini berangkat lebih lama daripada si Adi. Ya, berarti itu bicara mengenai waktu. TA itu dia waktunya lebih lama daripada TP, betul ya? Nah, waktu si TA itu adalah setengah jam lebih cepat dengan si Olivia. Berarti TA itu sama dengan setengah ditambah TP. Oke, sekarang pada jarak berapa mereka akan bertemu? Berarti itu yang ditanya adalah SA dan SB-nya ya. Ini diketahui. Berarti SA dan SB-nya sama. Yang ditanya adalah SA atau SB-nya. Oke, berdasarkan rumus ini, yang SA itu sama dengan SB. Nah, kita masukkan nih, S itu rumusnya adalah F dikali T. Kalau ini SA berarti ini kecepatan si A dikalikan dengan waktu si A sama dengan SB itu VB dikali dengan TB. SA-nya di sini diketahui 20, kamu bisa langsung substitusi. Ya ampun. Terus kalau TA di sini setengah ditambah dengan TB. TB itu waktu yang diperlukan si B ya, atau Olivia. Kemudian VB itu 30 dikali dengan TB. Nah, sekarang di sini kamu hitung, kamu kali pelangi. 20 dikali setengah berapa? 10. Kemudian ditambah dengan 20 dikali TB, sama dengan 20 TB. Oke, sekarang 30 dikali TB sama dengan 30 TB. Nah, kita mau cari nilai TB-nya. Maka 10 sama dengan 30 TB dikurang 20 TB. Begitu kan? Ayo, situ yuk. Ini 20 TB. Nah, maka 10 sama dengan 30 TB dikurang 20 TB berarti itu sama dengan 10 ya. 10 TB. Nah, maka TB itu adalah 10 dibagi 10. Ingat, istilah teman itu sebagai pembagi. Berarti 10 dibagi 10. 10 per 10 sama dengan 1. Satuannya di sini jam. Kenapa kita pakai jam? Karena di sini kita yang setengah itu tadi pakai jam. Tapi bukan ini jawabannya. Karena kita mau cari pada jarak keberapa. Nah, kalau bicara mengenai jarak, berarti itu adalah S. Kamu bisa cari SA, kamu bisa cari SB.
Di sini yang lebih mudah SB. Kita coba SB dulu ya, nanti kita coba juga pakai SA. SB itu adalah FB dikali TB. VB-nya itu dia 30 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 30 km. Nah, sedangkan kalau kita pakai SA, berarti itu FA dikali TA. FA-nya 20 dikali TA. TA yang ini kan, berarti setengah, ditambah dengan TB-nya 1. Berarti 20 dikali setengah ditambah 1 itu kan sama dengan 1,5. 1,5 itu sama dengan ini 2, 3/2 ya. 1 ditambah 2, 3/2. Nah, kamu hitung ini coret jadi 10 kan dibagi 2, tinggal 10 dikali 3 sama dengan 30. Satuannya kilometer. Nah, samakan hasilnya antara SA dengan SB. Jadi kesimpulannya adalah pada jarak 30 km dari Malang, Adi dan Olivia akan bertemu. Oke, ini saja untuk pembahasan hari ini. Jika kamu ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Semangat semua!